Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ilal yaumidin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selamat pagi dan semangat pagi para calon guru berprestasi, para calon kepala sekolah, para calon pengawas, para calon kepala dinas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Oke, kebahagiaan bagi Bapak bisa bertemu dengan teman-teman semua pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 pada mata kuliah Literasi Abad 21 kelas F, kalau tidak salah ini tuh. Seperti itu, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, berkah melimpah untuk beribadah. Seperti itu. Nah, Bapak lihat masih banyak yang on off cam. Teman-teman untuk di on cam kan seperti itu. Sesuai dengan kesepakatan awal bahwa untuk setiap perkuliahan kita akan meng-on cam-kan. Silakan. Novia, Rida, ini. Bapak mohon maaf, Nindi izin off kamera karena sedang sakit Pak, habis divaksin. Tapi insya Allah mengikuti pembelajaran. Ya, sehat ya. Amin. Sabila, Siti Rahma, Aprilia, Anissa Padilla, ini kemana nih? Nindi, Calista, Sasha, Lani, Risha, Lingka, Ananda, kemana nih? Banyak yang oke. Indah, Jalfa, Asya, Gina, Ayu Islami. Buka, dibuka. Andia, Winnie, Monica, Milda, Eta, Epa, Anissa, Puspita, Kalista. Nah, silakan ya. Oke. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang Bapak sudah menjelaskan materi apa saja yang akan kita pelajari. Oke. Apakah sudah Bapak menjelaskan materi apa saja yang akan dipelajari? Rahma, Nur Amalia. Generasi milenial, Pak. Yaitu kita akan membahas tentang apa sekarang? Generasi milenial, Pak. Nah, Bapak mau buka bahasan. Nah, betul bahwa hari ini kita akan Bapak SKS ya, literasi teh? 2 SKS ya? Dua, Pak. 2 SKS kali 50, berarti berapa? 100. Berarti 1 jam 40 menit. Berarti sampai jam berapa? 9.40 ya? Jam 9.40. Iya, Nah, Pak, benar. Bapak mau membuka, kan kalau jadwal asli nama hari Senin ya ini teh ya, jam 7. 5 tambahan. Oke. Bapak akan membuka diskusi tentang generasi milenial.
Nah, Bapak mau tulis nih keaktifannya. Bentar, Bapak siapkan dulu alat tulisnya. Oke, silakan. Silakan teman-teman eksplorasi apa yang dimaksud dengan generasi milenial. Silakan searching di Google. Nanti teman-teman boleh berpendapat. Silakan untuk raise hand. Nah, ini kan ada di bawah nih, fitur raise hand. Nah, kayak gini nih, kayak Bapak. Raise hand. Seperti itu. Oke, silakan Bapak kasih waktu 1 menit, 2 menit untuk mengeksplorasi apa itu generasi milenial. Silakan. Oke, di sini ada yang mau menjelaskan. Monica Tamba, silakan. Monica Tamba. Iya, Pak. Jadi generasi generasi milenial itu merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi karena adanya perbedaan usia atau tahun kelahiran dari sekelompok individu dengan kelompok lainnya. Contohnya seperti millennial generation atau generasi Y, juga akrab disebut generation Me atau eco boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Cukup, Pak, penjelasan dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Monica Tamba. Oke, yang penting berani dulu aja. Soal salah atau benar urusan belakangan. Oke, siapa yang mau menambah pendapat? Apa itu generasi milenial? Silakan raise hand. Nah, ini ada nih, Sri Hajar Maulina, silakan. Ya Pak, Sri Hajar ngasih Maulina. pendapat. Jadi tadi saya lihat di bawah, generasi milenial generasi yang lahir pada saat teknologi sudah maju gitu Pak. Jadi generasi yang akrab sama teknologi itu. Oke. Teknologi yang maju itu teknologi kayak gimana? Sri Hajar Udah maju kayak Maulina kan Sri. udah mulai ada alat komunikasi gitu kan. Dulu kan sebelum ada teknologi maju kan susah ya Pak kalau buat komunikasi kayak gitu, masih pakai surat. Oke. Teknologi apa yang si Hajar Maulina sekarang kuasai? Seperti itu. Sebagai generasi milenial, kan si Hajar Maulina itu generasi milenial. Teknologi apa yang dikuasai? HP aja Pak, sama laptop yang bisa dipakai sehari-hari. HP sama laptop.
Nah, aplikasi apa yang ada di HP, di laptop yang biasa digunakan si Hajar Maulina? Banyak, Pak. Ada YouTube. YouTube, apalagi yang bisa dieksplorasi? Ada Instagram, ada buat edit foto sama video yang gitu sih, Pak. Di laptop ada teknologi apa? Ada Zoom. Zoom, Google Meet. Oke, terima kasih. Nanti si Hajar kita eksplorasi lagi. Banyak yang bisa dieksplorasi di sana. Oke, Sri Hajar Maulina, Bapak tulis dulu ya. Sri Hajar Maulina. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau berpendapat? Bapak memanggil orang-orang sukses, calon-calon orang sukses yang berani mencoba. Nah ini ada nih. Ananda, silakan Ananda. Ya, mau tadi nambahin yang Sri, nggak cuma apa sih, katanya nggak cuma mahir dalam menggunakan sosial media, generasi milenial juga memiliki keingintahuan tinggi, percaya diri, dan merupakan generasi yang paling banyak membaca buku. Tapi generasi milenial sangat rentan terserang depresi serta gangguan kecemasan. Setuju. Setuju, Ya. Bapak. Nah, Bapak mau mengeksplorasi nih. Bapak suka nih jawabannya. Kita eksplorasi ya. Coba ulangi lagi, Tete, yang apa yang generasi yang berani, ya, Tete apa aja? Memiliki keingintahuan tinggi, percaya diri, dan merupakan generasi yang paling banyak membaca buku, katanya. Oke, bisa dijelaskan, Ananda Nur Ajijah, generasi yang berani, ingin tahu, maksudnya apa? Ya mungkin karena apa ya, teknologi kan udah tinggi gitu ya. Pasti generasi milenial pengen tahu gitu, serba tahu, adanya ya banyak pengetahuan tentang teknologi. Sekarang kan apa sih? Ya banyak gitu, banyak pengetahuan berkembang gitu kan, pengetahuan tentang teknologi atau berbagai hal di bidang hal. Terus Mungkin gitu. tadi ya generasi yang berani, apalagi tadi yang berani, Saya diri. percaya diri, apa maksudnya generasi yang berani itu? Mungkin percaya diri apa ya? Nggak tahu. Itu kan banyak sekarang generasi milenial yang berani memvideo diri sendiri gitu kan. Dia memvideo, dia upload ke YouTube, berani tampil gitu kan di media sosial, di media elektronik, cetak gitu kan, itu banyak generasi anak-anak muda yang berani tampil di depan kan sekarang itu ya. Iya. Ya gitu. Lihat dari YouTube, di Omet TV, di Facebook, IG, di televisi juga banyak. Nah, siapa yang Ananda Nur Ajijah ketahui yang sekarang jadi istilah namanya apa, influencer? Influencer. Siapa yang Ananda Nur Ajijah ketahui? Banyak ya, kayak kan ini milenial itu tahun lahirnya itu kan sekitar 1980, 1995. Mungkin yang saya tahu kayak Prilly gitu, influencer yang hebat gitu. Terus yang lainnya? Uh, Yang di-subscribe, like, komen oleh Ananda. Siapa ya? Mungkin si Pak Haju. Gitu. Yang berani, terus yang selanjutnya apa? Apa? Sudah berani apa? Tadi generasi yang berani katanya. Paling banyak membaca buku. Nah, apa yang bisa Tapi mungkin dieksplorasi? kenyataannya enggak ya. Apa yang dieksplorasi di sana?
Nggak ada sih, cuma itu doang. Nah, ini harus disurvei, betul nggak generasi milenial banyak membaca buku atau banyak membaca status? Mungkin sebagian ada. Ya, itu harus, jadi kita harus berdasarkan data ya. Bapak tidak bisa mengatakan generasi milenial ini tidak suka membaca buku atau suka baca buku, memang harus disurvei dulu. Ya. Oke, selanjutnya apa? Ya, udah gitu terus. Ya, rentan terserang depresi. Nah, Bapak menarik nih ini nih. Maksudnya apa? Rentan terserang depresi. Ya mungkin kayak tadi banyak pengetahuan kayak orang-orang tuh pada nge-explore, tapi banyak juga yang kayak apa ya, yang nggak bisa mengeksplor dirinya sehingga jadi kayak ya depresi gitu. Ya, maksudnya penyebabnya apa? Kenapa mereka bisa depresi gitu. Terus Mungkin ya kemajuan teknologi. terus kasusnya, contohnya bagaimana? Terus solusinya bagaimana? Pengalaman Ananda Nur Ajijah kan generasi milenial. Maaf, Pak. Bentar, Pak. Boleh, silakan mau searching dulu di internet, boleh. Oke, sambil menunggu Ananda Nur Ajijah eksplorasi di internet, ini menarik sekali nih pembahasan generasi milenial. Yang lainnya, ada yang mau menambahkan, silakan. Tadi kata Ananda ada generasi yang memang mereka itu serba ingin tahu, kemampuan teknologi tinggi, kemudian apalagi tadi tuh berani tampil di depan, kemudian tadi yang negatifnya mudah depresi katanya. Nah, sambil menunggu Ananda nih ada nih Anissa Fadilah Nur Haipah, silakan. Ya Bapak, mungkin yang mudah depresi itu yang saya ketahui dari komentar-komentar netizen Pak, kan sekarang itu kayak misalkan ada satu influencer Pak ngelakuin hal-hal yang tidak baik gitu kan, itu langsung diserang ya Pak. Mungkin dari komentar-komentar yang seperti komentar-komentar negatif Pak. Kan saya waktu itu Pak pengalaman pribadi ya Pak, maksudnya tahu cerita influencer Rachel P-nya Pak. Nah beliau ini sering dihujat di forum Detikcom Pak. Ternyata forum Detikcom itu bukan forum yang menginformasikan berita-berita yang positif, tetapi isinya itu untuk untuk menghujat para influencer yang ada di Indonesia gitu Pak. Nah, ini semakin mengkerucut nih. Anissa Fadilah udah bahas-bahas influencer. Influencer itu apa sih Anissa Fadilah? Sejenis penyakit influenza. Influencer itu apa sih? Istilah baru tuh. Influencer, YouTuber. Ya, influencer itu seseorang yang mampu memberikan pengaruh terhadap orang lain, Pak, dalam hal positif ataupun negatif. Jadi kalau misalkan influencer itu melakukan hal positif atau negatif kan bisa ditiru oleh kita sebagai penikmat sosial media. Aduh, penikmat sosial media. Ya, influencer siapa? Nah, yang menurut Anissa Fadilah, yang Anissa Fadilah ikuti dan yang paling berpengaruh, yang generasi milenial siapa? Influencer itu seseorang yang mampu memberikan pengaruh terhadap orang lain, Pak, dalam hal positif ataupun negatif. Jadi kalau misalkan influencer itu melakukan hal positif ataupun negatif kan bisa ditiru oleh kita sebagai penikmat sosial media. yang generasi milenial siapa?
Kalau Anissa biasanya nonton Fadil Jaidi, Pak. Oke, Fadil Jaidi terus siapa lagi? Itu kan pekerjaan baru tuh, influencer, YouTuber, ya. Pekerjaan yang datang-datang baru-baru tuh. Terus yang Instagram apa? Instagramable apa? Instagram, Pak. Eh? Yang kerjanya di Instagram apa namanya? Bapak lupa. Selebgram, Pak. Selebgram. TikTokers, Pak. Ya, Selebgram ya? Apa? Selebgram, Pak. Kenapa Bapak mah Iya, selebgram. secara tidak rasa Bapak mah menuju jadul Bapak mah. Selebgram ya. Nah, apa yang bisa Anissa Padilla eksplorasi dari fenomena itu? Adanya pekerjaan selebgram, influencer, YouTuber, apalagi? Apa yang Anissa Padilla bisa eksplorasi? Gimana Pak maksudnya Pak? Ya kan banyak pekerjaan baru sekarang itu ya. Kayak selebgram, influencer, YouTuber. Nah, terus apalagi ada nggak pekerjaan-pekerjaan yang unik yang datang? TikTokers, Pak. Hah? TikTokers. Apa? TikTok, Pak. Apa? TikTokers, Pak. TikTokers. TikTokers. Nah, bagaimana Anissa Padilla melihat fenomena itu? Ya, mau nggak mau kita harus mengikuti zaman, Pak. Ya, kenapa fenomena itu muncul di tahun 2000 ke sini? Seperti itu dan Karena sosial media lagi boomingnya di tahun 2000-an, Pak. Jadi orang-orang memanfaatkan sosial medianya dengan sebaik mungkin gitu kan. Influencer biasanya endorse yang kayak gitu, Pak. keluar lagi istilah endorse. Nah, menarik juga. Apa itu endorse? Endorse itu mempromosikan produk orang lain. Oke. Makasih Anissa Padilla. Nah, masih banyak sebenarnya yang bisa dieksplorasi ya. Tadi banyak istilah-istilah baru, YouTuber, influencer, selebgram, TikTokers. Kita kasih kesempatan yang lain ya, Anissa. Oke, silakan yang lainnya. Ada yang mau berpendapat tentang generasi milenial? Silakan, raise hand. Yang sudah baru 4 orang nih, Monica, Sri Hajar, Ananda, sama Anissa Padilla. Silakan yang lainnya. Bapak catat jadi nilai keaktifan, silakan. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Di sini banyak ada Hepri, Sania, Gina, Siti Rahma, Tira Septiani, Ayu Islami, Sasabila. Nabila. Mau coba Nabila? Gak apa-apa, salah juga. Berani aja dulu. Izin menambahkan ya Pak, ciri-ciri apa namanya generasi milenial itu kan selain confident, percaya diri, ada juga kreatif, terus sama connected. Maksudnya kreatif itu seperti bisa membuatkan apa sih hasil, menciptakan hasil kayak misalnya Tokopedia, sehingga apa namanya bisa transaksi online kan sekarang Bapak. Terus connected maksudnya generasi milenial itu jadi pandai bersosialisasi lewat Instagram, terus Twitter yang kayak gitu Pak. Tadi kan banyak Terus nih. sama Sok lanjutin yang apa? confident itu
percaya diri. Jadi generasi milenial itu lebih sering berani dan mengemukakan pendapat gitu. Gitu aja sih. Jadi kan teman-teman yang sebelumnya mengatakan generasi milenial itu generasi yang lahir pada tahun sekian sampai sekian. Ada generasi boomer, ada generasi X, Y, Z. Terus sifat-sifatnya berani, tampil di depan. Terus ada pekerjaan baru, tadi kata Anissa Fadila dan Ananda, ada TikTokers, YouTuber, selebgram, dan lainnya. Nah, apa yang bisa Nabila ceritakan dari fenomena itu? Kalau kayak TikTokers yang kayak gitu, berarti generasi milenial itu cirinya ya itu Pak, confident, percaya diri, berani tampil gitu. Terus berani mempengaruhi kepada masyarakat untuk berdampak positif gitu lewat TikTok, video-video TikTok gitu. Gitu aja sih. Nah, sekarang Nabila pelaku atau hanya melihat sebagai netizen? Melihat sebagai netizen. Kadang bikin sih Pak. Cuman Bikin apa? private gitu. Konten apa? TikTok? Omer TV? Enggak, TikTok ngedit-ngedit doang sih Pak paling. Boleh nanti kita coba sekelas main TikTok, nanti diajarin sama Nabilah ya. Enggak, Pak ya. Asik. Nanti kita Yeay. coba ya. Ya, Bapak catat Iya, ya. Pak. Setuju. Nanti pertemuan minggu depan, Bapak ingin diajarkan main. Bapak pernah dulu tuh punya akun TikTok, main sama anak gitu. Tapi Bapak lupa, mungkin gitu ya. Nanti Bapak ingin pertemuan 3, Nabilah buat video TikTok teman-teman sekelas ya. Mungkin Bapak Bapak tulis ya di sini ya. Kita main TikTok, tapi nanti kontennya konten edukasi. Nanti tentuin Nabilah ya. Kontennya konten edukasi. Mau gimana ya? Nanti konsep Bapak kasih waktu seminggu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Nabilah. Iya, Bapak. Sama. Bapak kasih kesempatan yang lainnya. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Apa itu generasi milenial, sifat-sifatnya, karakternya, tingkah lakunya, pengetahuannya, seperti itu, boleh silakan. Nah ini ada nih, Nindi Nopiani, silakan Nindi. Ya Pak, menambahkan yang tadi kan generasi milenial tuh yang sangat dekat dengan sosial media sehingga mereka tuh memiliki sifat atau karakteristiknya yang kreatif, inovatif, dan informatif. Terus juga mereka memiliki daya saing yang tinggi. Contohnya kayak Ria Ricis sama Atta Halilintar. Mereka selalu saing-saingan gitu dalam subscriber, konten, dan lain sebagainya. Nah, contohnya kayak gitu ya Pak. Mereka memiliki daya saing yang sangat tinggi. Karena pengaruh sosial media itu yang sangat besar ke itu saja sih Pak. Tadi Bapak mendengar generasi yang kreatif, kritis, apalagi tadi itu? Inovatif Pak, sama informatif. Nah, Bapak ingin mengeksplorasi apa itu kreatif, informatif, kritis. Nah, itu apa itu bisa? Apa yang bisa dijelaskan dari sana? Mungkin ya Pak, menurut saya kalau kreatif yang tadi kata Nabila sampaikan, itu yang menghasilkan suatu karya gitu ya. Terus kalau inovatif itu yang gimana nih caranya gitu, kalau misalkan hal seperti ini bisa jadi seperti ini, mungkin kayak gitu ya Pak, berinovasi hal-hal yang baru. Nah, kalau informatif itu kan informasi ya, berarti mereka tuh yang cepat tanggap gitu dalam menerima informasi atau menyampaikan informasi, mungkin Pak karena ada sosial media itu tadi. Mungkin itu sih Pak. Oke. Banyak sih yang bisa dieksplorasi di sini. Bentuk nyata. Nah, bentuk nyata dari generasi milenial itu yang informatif, kritis, berdaya saing. Nah, bentuk nyatanya kayak gimana? Kalau kreatif
benar kayak tadi sekarang lagi zamannya online shop itu ya bentuk nyata dari kekreatifan anak-anak zaman sekarang gitu ya Pak. Terus inovatif mungkin bentuk nyatanya misalkan membuat sebuah konten yang edukatif yang misalkan nih Ria Ricis bikin konten tentang LOL misalkan ya Pak ya. Nah terus Apa itu yang LOL? laki-lakinya Atta Bapak mah nggak tahu LOL apa. LOL tuh permainan nih Pak, permainan anak-anak gitu. Nah terus Atta Halilintar bikin nih nggak mau kalah, dia berinovasi untuk permainan yang buat anak laki-laki gitu. Nah itu mungkin ya inovatifnya dari situ. Terus yang kalau informatif mungkin misalkan contohnya siapa ya? Ya beliau lah gitu ya. Nah, dia memberikan informasi-informasi mengenai misalkan video apa nih terbaru dari pemerintah gitu, berita terbaru dari pemerintah mengeluarkan ini gitu, misalkan informatif itu ya Pak. Jadi sehingga netizen pun yang mengikuti akan semakin up to date gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Terus kalau daya saing ya itu tadi, kayak misalkan sesama influencer gimana caranya mereka bisa mendapatkan followers yang cepat gitu ya. Gitu mungkin daya saing pas bersaing-saing antara influencer yang satu sama yang dua, gimana caranya biar dapat followers yang tinggi gitu. Gitu apa? Mungkin maaf Pak kalau kemana-mana. Nah, sekarang posisi Nindi di mana? Nah, apa bentuk kreatif, bentuk inovatif, bentuk informatif yang sudah Nindi Nopiani lakukan? Kalau kreatif mungkin Pak ya kalau dari tugas ya, kalau semester 1 saya masih acak-acakan banget nih, misalkan bikin PPT, aduh nggak bisa gini-gini segala macam, terus saya mencari nih informasi-informasi di YouTube, di TikTok apa segala macam, untuk mencari gimana caranya nih biar bikin PPT yang agak bagus sedikit gitu misalkan. Terus semester 2 naik nih, saya cari lagi informasi gimana caranya mengembangkan PPT saya biar lebih indah. Nah, terus saya berinovasi nih untuk membuat si PPT-nya tuh nggak sama nyeplak banget sama yang saya cari informasinya di YouTube gitu mungkin Pak, kalau dalam segi kuliah gitu ya Pak. Oke, Bapak jadi terilhami. Terilham. Jadi langsung datang ide. Kan teman-teman termasuk generasi milenial. Nah, tadi Bapak udah suruh Nabilah pertemuan 3 nanti buat konten TikTok. Sekelas nanti. Kita lihat minggu depan, hari Senin ya. Nabilah akan tunjukkan apa. Nah, jadi Bapak punya ide, teman-teman buat konten kreatif seperti itu boleh di YouTube, boleh di TikTok, boleh di Instagram, boleh di apa tadi teh? Ome TV, boleh di apa lagi? Facebook, boleh bentuknya video. Seperti itu, bentuknya foto atau video, tapi dia kontennya konten edukatif. Seperti itu, misalkan Ananda, saya mah mau tentang budaya, apa itu tarian, bahasa, gitu. Saya mah mau tempat wisata, saya mah mau makanan, misalkan makanan daerah, saya mah mau edukasi, misalkan membaca, menulis, menghitung, atau misalkan menulis tegak bersambung. Nah, Bapak tugaskan semuanya nanti UTS. Sampai UTS. Berarti ada berapa pertemuan tuh? 7 pertemuan. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan buat konten kreatif. Bapak tidak akan batasi kreativitasnya. Karena Bapak yakin teman-teman tadi kan generasi yang berani, kreatif, kritis, informatif. Tetapi batasannya itu. Jadi harus
kontennya konten edukatif. Kontennya konten edukatif. Boleh video, boleh foto, silakan. Kalau video kita batasi lah durasinya 5 menit. Durasinya. Pakai ada pendahuluan, teman-teman tampil, kontennya apa, ada penutupan, ada identitas, seperti itu. Dan bahasanya minimal menggunakan 3 bahasa PBB di penjelasannya ya. Di penjelasannya minimal menggunakan 3 bahasa PBB. Misalkan Anda membuat misalkan konten makanan, misalkan, makanan tradisional. Nah, nanti di deskripsinya minimal ada 3 bahasa PBB. Nah, biar nanti orang luar negeri bisa membaca. Bahasa PBB itu apa saja? Bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, Arab, Mandarin, apalagi bahasa PBB. Gitu, ya. Nanti Bapak tugaskan sampai UTS ya. Nah, jadi itu. Edukatif, budaya, bahasa, silakan. Makanan, tempat wisata. Misalkan Ananda atau Nabila, tempat wisata. Mau menjelaskan tempat wisata, boleh. Silakan. Jadi Bapak terilhami tadi yang dijelaskan. Biar kita mengglobalisasikan, mengglobalkan budaya, bahasa, seperti misalkan bahasa Sunda, nah boleh. Bagaimana bahasa Sunda yang baik dan benar, gitu. Bahasa Jawa, bahasa Bali, Sumatera, Kalimantan, banyak bahasa kita itu. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu juga karena nggak terlalu banyak dieksplorasi. Seperti makanan, wisata, seperti tarian, atau apapun yang berbau edukatif, silakan. Oke, ada yang mau tanyakan tentang tugas itu, Bapak catat ya. Gitu. Nabilah mah nanti Nabilah TikTok ya, Nabilah mah ya. Khusus Nabilah gunakan media TikTok. Jangan atuh Pak. Bapak, jadi satu video terdapat 3 bahasa. Di deskripsinya. Di deskripsinya. Kan ada deskripsinya di bawahnya ya. Iya, Nah, captionnya. deskripsinya misalkan. Bapak, tugasnya benar ini teh bikin video kayak gitu. Bener. Serius. Nanti UTS. Nanti kumpulkan ya. Ke Nabilah linknya ya. Link YouTube. Bapak, ya. Mau foto boleh. Silakan. Poster kayak gitu. Ya. Nanti kumpulkan ke Nabilah ya. Izin nanya, Boleh, silakan. kalau video endorse boleh? Video endorse, maksudnya? Iya kan. Jadi video saya sambil suka ada yang endorse kayak gitu. iklan, Iya. Bapak. Coba Raisen, biar Bapak jelas, coba Raisen. Jangan keroyokan aja. Supaya terlihat di Zoom-nya. Nah, silakan Linka. Mau nanya apa Linka? Maaf Pak, izin off cam sebelumnya kameranya lagi error. Kalau video endorse Si milenial kameranya error. iya Pak, kamera laptopnya lagi nggak bisa nyala dari kemarin. Ya, nanti diperbaiki ya tuh. Silakan Linka. Ya. Kalau video endorse bisa nggak Pak? Jadi video endorse-nya tuh ngepromosiin tempat makan kayak gitu. Promosiin tempat makan. Contohnya kayak Iya. gimana? Bapak kurang paham endorse itu gimana? Jadi ngepromosiin tempat makan terus ngejelasin makanannya tuh ada apa aja. Tempat makannya apa contohnya? Contohnya kalau Iklan, misalnya ya iklan. Aduh. Jangan tempat makannya lah, makanannya aja. Iya, kalau boleh kan Pak kalau video endorse kayak gitu? Ya, jangan endorse tempat makannya, tapi makanannya Iya, aja ya. iya sama makanannya maksudnya. Ya, tempat makannya mah jangan. Oke. Baik Pak, makasih. Tempat makannya mah jangan, kan itu mah brandnya. Gitu. Nanti makanannya aja yang dibahas. Kayak yang lainnya, Nabila mah pakai media TikTok ya. Iya Bapak. Ya Allah. Nanti pengen lihat nih, Nabila
pakai media TikTok. Maka media Bapak banyak. izin bertanya. Siapa ini? Raise hand dulu, biar nanti terlihat. Nah, Aprilia Ningsih, silakan. Ini teh bikin videonya. Iya atau beri. Ini teh bikin videonya individu, kelompok atau Bapak? Individu aja, biar banyak. Bapak mah kan kita Bapak yang pembelajaran abad 21 juga 12. begitu. Eh? Satu konten buat 2 mata kuliah ya Pak? Satu konten buat 2 mata kuliah. Kan Iya, semakin kan yang banyak semakin pembelajaran- baik, nggak apa-apa. Satu mata kuliah, satu konten. Kan yang pembelajaran abad 21 mah dia UAS kalau nggak salah mah tugasnya. Iya. Nah, Ya ini kan, mah bisa buat gitu. UTS kan semakin banyak kita konten budaya, maka semakin banyak nanti teh, semakin bagus. Nggak perlu video juga ya, foto juga boleh. Teman-teman mau buat foto, misalkan teman-teman foto makanan apa ya yang khas ya. Misalkan kalau Bapak mau orang Sumedang tahu, misalkan. Foto aja tahu, nanti diedit aja, kasih deskripsi. Tahu adalah makanan khas Sumedang. Terbuat dari, jelaskan sejarahnya gimana. Jangan buat yang Tapi pakai sulit-sulit. bahasa PBB itu, Pak. Hah? Tapi pakai bahasa PBB itu. Ya, supaya nanti orang luar tahu gitu ya, mengetahui. Minimal gunakan pakai 3 bahasa PBB lah. Bahasa Inggris, apalagi bahasa Arab, Mandarin, kan tinggal Google Translate, itu mah gampang. Oh iya, Pak. Bapak mau nanya, Kamu jawab. Siapa? maksudnya 3 bahasa itu buat di bawah kata-kata yang kita bicaranya gitu? Nah, deskripsinya. Oh iya. Deskripsinya. Jadi 3, misalkan 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia, 1 lagi bahasa apa gitu? Di deskripsinya tapi gitu. Deskripsi kan kita kalau ngepost Instagram misalkan ada deskripsi di bawahnya. Minimal gunakan 3 bahasa PBB biar tahu ini teh apa gitu. Misalkan ada orang Belanda, ini teh apa gitu. Oh, ternyata ada bahasa Belandanya gitu. Oh, ini teh tahu. Gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, silakan Hepri. Bagaimana kalau bikin video promosi tentang destinasi wisata daerah gitu? Bisa nggak, Pak? Boleh, silakan. Berarti bentuknya video, tapi jangan terlalu lama videonya. Maksimal 5 menit. Karena kan kalau lama-lama juga kadang-kadang bosen. 5 menit tapi singkat, padat, jelas. Gitu. Cari aja tempat wisata, tapi kalau bisa tempat wisata yang unik tapi belum viral gitu. Tempat wisatanya. Misalkan teman-teman ada tempat wisata unik nih. Misalkan kalau di Sumedang mah misalkan ini ada tempat Pralayang teh, lupa lagi Bapak teh. Daerah apa gitu. Jadi tempat unik tapi belum viral gitu. Tempat wisata. Jadi kita bantu memviralkan. Udah, lanjut lagi ya. Nanti linknya kasih ke Nabila. Nah, PD-nya Nabila ya. Bapak tulis di sini. Linknya ya, Nabila. Jangan kontennya, nanti berat videonya, fotonya. Linknya aja, di list ya. Iya, Bapak. Nah, Nabila mah tetap minggu depan, hari Senin, ngajarin TikTok teman sekelas. Bapak-bapak yang TikTok Nabilah itu berarti kita mah nggak ikutan ya Pak ya, cuma Nabilah aja. Itu mah bercanda kan Pak, nggak usah. Nabila mah nanti minggu depan khusus dia untuk Nabila mah. Alhamdulillah ya Allah. Gimana, Cak? Alhamdulillah, makasih Bapak. Jadi Nabila mah Baik, gila. Alhamdulillah, Bapak. Bapak Nabila udah matkul sama Bapak bikin video. Bapak cukup video itu aja, jangan sama TikTok aku mah. gampang aja, gini aja Nabila buat konten, gini aja video lagi nge-zoom gitu aja, mudah aja. Nanti ajarin
Bapak gimana main TikTok yang baik dan benar. Iya. Tugasnya Nabila mah itu aja. Nanti yang UTS nggak usah. Jadi tugasnya didulukan. Oke, udah ya. Oke. Jadi kita selain kita mengglobalkan budaya, bahasa, makanan, gitu ya. Mudah-mudahan kita itu menjadi lokomotif ya, jangan sampai kita yang terus menjadi pengikut. Jadi kita jadi pelaku seperti itu. Oke, terima kasih Anissa, Nabila, Nindi yang sudah memberikan ide buat Bapak. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menceritakan generasi milenial? Tadi kan udah dijelaskan tuh 7-6 orang mengenai pengertian, sikap, kemampuan IT-nya, seperti itu. Nah, silakan. Ada yang mau menjelaskan kembali apa itu generasi milenial? Silakan. Ada? Silakan. Bapak mau menganggil calon-calon orang sukses. Silakan. Ini baru 7 orang nih, calon-calon orang sukses dari 60. Ada yang mau mencoba? Laki-lakinya belum ada nih. Hepri. Hepri Marliansyah. Mau mencoba Hepri? Siti Rahma, mau mencoba Siti Rahma? Oke, ada lagi? Silakan. Yang mau mengeksplorasi. Oke. Kayaknya memang ya, mata kuliah ini bentrok ya. Nah, nanti yang meminta untuk pertambahan nanti dilihat juga bentroknya. Pada Jumat pagi katanya. Ternyata bentrok, nanti diatur ya untuk jadwalnya.
Oke, selanjutnya. Nah, ketika teman-teman seperti itu, sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Monica, Sri Hajar, Ananda, Anissa, Nabila, Nindi, Nopiani, tentang pengertian generasi milenial, kemudian pengetahuannya apa saja yang dimiliki, kemudian sikapnya, tingkah lakunya, keterampilannya, seperti itu. Banyak sekali yang kita eksplorasi di sana, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tantangan. Nah, tantangan generasi milenial. Seperti itu. Oke, ada yang mau mengeksplorasi tantangan generasi milenial apa saja? Silakan. Tantangannya apa saja? Halo? Kayaknya lagi bentrok ya mata kuliahnya. Halo? Cuman semester 5 aja Pak yang bentrok mah. Nah, semester 3-nya mana ini? Semester 3 juga Pak ada yang ngambil kelas atas. Oh, ya kalau bentrok berarti udah aja, berarti selesaikan aja. Kalau ini seperti itu sampai jam 9 saja berarti ya. Kita mulai dari jam berapa tadi? Dari 7.30 ya. Gitu. Kalau memang tidak ada lagi yang mau dieksplorasi, kita nanti Senin saja dilanjutkan ya. Seperti itu. Nah ini Anissa, gimana Anissa? Bapak, Anissa bukan mau mengeksplorasi ya Pak, tapi ini mata kuliah literasi ini tadi e-learning-nya ada 2 kelas Pak. Nah itu teh ada berapa kelas sih literasi tuh? Kita sampai F kan Pak? A, B, C, D, E, F sampai F. Tapi Bapak ada juga yang masuk ke kelas I. Kelas I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nanti didata ya. Nanti Bapak tugaskan Anissa Fadilah siapa aja yang di KRS-nya masuk kelas A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Tapi sesuai KRS ya. Bapak mohon maaf, kalau saya di learning-nya belum ada matkul literasi. Ya, justru itu KRS-nya dia KRS-nya kelas apa? Kelas 5A. 5A. Kelas A mungkin ya. Nanti didata aja yang masuk kelas A siapa aja, kelas B siapa aja, kelas C Udah siapa didata aja. kan udah dikasih ke Bapak. Udah didata, udah dikasih ke Bapak. Ya ingatkan lagi, soalnya chat Bapak bukan hanya satu. Mau nanti tapi dikolektifkan. Dikolektifkan, seperti itu diingatkan kembali. Kalau belum masuk nanti diingatkan kembali. Karena memang banyak sekali chat yang masuk, dan semuanya memang belum diproses. Ada beberapa yang belum diproses. Seperti itu. Oke, mungkin gitu aja ya hari ini, cukup. Bapak izin nanya, kalau misalnya buat hari ini absen nggak? Di screenshot aja. Di screenshot Gitu. yang masuk sekarang siapa saja nanti masukkan ke grup ya. Iya Pak. Oke, nanti Bapak tugaskan Dewi Benita ya. Dewi Benita screenshot nama-nama hari ini, nanti masukkan ke e-learning-nya. Cukup? Tapi Pak saya pakai HP. Ya udah pakai tasnya aja, tasnya Wulandari ya. Screenshot. Aku juga pakai HP Pak. Pakai HP juga kan bisa di screenshot. Tapi banyak meren. Oh, itu mah nggak mau kerja aja tasnya mah alasan. Aku aja Pak. Ya udah perwakilan aja siapa lah.
sama aku, Iya, Pak. Pak. Nah, sama Sri Hajar ya. Nanti di Iya, screenshot, Pak. partisipannya nanti masukkan ke grup. Oke, Sekarang ya. karena sudah Untuk mati penutupan betul. karena sudah mati gaya, sudah tidak ada ide dan juga banyak yang bentrok, Bapak cukupkan aja ya. Mata kuliah pertemuan 2 ini nanti kita bertemu hari Senin ya, jam 7.00. Ya, terima kasih. Seperti itu, panjang umur, rezekinya banyak, selamat dunia akhirat. Seperti itu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.